Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pencarian korban longsor di lokasi tambang di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Sumbawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Kadek Sugiyarta. Selamat siang Kadek, bagaimana dengan hasil pencarian terkini? Berapa korban yang berhasil ditemukan? Ya, Anggia dan juga pemirsa, saat ini saya berada di posko induk tim SAR gabungan dan hari ini proses pencarian sejumlah korban yang masih dinyatakan hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan saat ini sudah sedang melakukan proses pencarian di lokasi longsor. Saya dapat informasikan update data terkini yang masuk di posko induk hingga pagi tadi sudah sebanyak 108 orang korban yang dengan rincian sebanyak 11 orang sudah dinyatakan meninggal dunia dan sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Sementara 46 orang lainnya dinyatakan selamat dan yang mengalami luka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sementara hingga saat ini masih ada 51 orang yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan di lokasi longsor. Dan untuk melakukan evakuasi, tim SAR gabungan pagi tadi sudah kembali mengerahkan beberapa personil untuk menuju lokasi longsor yang berada di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango. Selain itu, untuk mempermudah evakuasi, satu helikopter dari Bahakam Polri sudah tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi sejumlah korban yang terinformasi sudah siap untuk dievakuasi di lokasi longsor. Namun hingga saat ini kita belum mendapat informasi apakah sudah berhasil dievakuasi ataupun belum. Selain itu kami juga dapat menginformasikan bahwa saat ini masih menunggu tim bantuan dari kantor pertolongan dan pencarian dari Manado untuk membantu proses pencarian di lokasi longsor. Itu ada sebanyak 11 personil. Sementara itu juga tim dari Basarnas Pusat sementara di perjalanan menuju Gorontalo untuk membantu proses evakuasi di lokasi longsor. Dan tepat di belakang saya ini adalah posko utama dan hingga saat ini masih terus berdatangan masyarakat untuk melaporkan keluarga yang hilang dan kemungkinan dari data 108 orang itu masih akan bertambah. Anggia. Baik, Kadek, tadi Anda menyebut bahwa 51 orang masih dinyatakan hilang dan masih dicari oleh tim SAR gabungan. Apakah seluruhnya merupakan pekerja di lokasi tambang atau juga ada warga di sekitar sana yang turut menjadi korban? Ya, kalau untuk memastikan seluruh korban adalah penambang itu belum bisa dipastikan karena di lokasi longsor tersebut ada pemukiman yang dijadikan terinformasi dijadikan tempat untuk berjualan bagi masyarakat yang ada di sana. Jadi untuk korban yang jadi korban di pada longsor ini itu tidak bisa dipastikan semuanya penambang karena kemarin itu ada korban itu merupakan ibu dan anak serta suami. Itu anaknya masih berumur 4 tahun. Seperti itu, Anggia. Baik, ada kemungkinan warga sekitar juga turut menjadi korban. Lalu Kadek, bisa Anda gambarkan sebenarnya seperti apa lokasi ataupun medan tempat tambang di sana? Karena kalau kami lihat di gambar ini juga para petugas harus menggotong ataupun menandu korban yang ditemukan menggunakan kayu. Seperti apa sebenarnya gambaran lokasi di sana? Jadi untuk evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan hingga saat ini masih terkendala akses jalan yang sangat ekstrim dan juga cuaca yang sejak kemarin itu hujan hingga malam. Sehingga proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan itu terkendala cuaca ekstrim.
Begitu juga untuk melakukan evakuasi itu harus menandu korban dengan secara manual karena alat untuk transportasi ke situ tidak bisa seperti itu. Dan untuk proses evakuasi pun proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga saat ini masih melakukan secara manual karena alat berat untuk menuju lokasi tidak memungkinkan. Namun demikian tim SAR gabungan masih mengupayakan alat berat dari salah satu perusahaan yang ada di tidak jauh dari lokasi tambang akan diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi ataupun pencarian korban yang masih dinyatakan hilang di lokasi longsor. Anggia. Baik, Kadek, kami juga ingin tahu informasinya ada sejumlah infrastruktur termasuk jembatan yang putus di sana dan mengakibatkan kemudian para petugas ini harus berjalan kaki. Seperti apa kondisinya? Ya, jadi petugas tim SAR gabungan itu menuju lokasi 230 tim SAR gabungan kemarin itu diberangkatkan sekitar pukul 11 siang dan tiba di lokasi itu terkonfirmasi sekitar pukul 23.00 WITA malam. Jadi para tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi ataupun proses pencarian di lokasi longsor itu membutuhkan waktu yang cukup lama menuju lokasi karena ada beberapa titik jembatan yang penghubung menuju lokasi longsor itu terputus akibat diterjang banjir. Selain itu jarak yang akan ditempuh adalah kurang lebih 27 km seperti itu. Dan untuk titik longsor sendiri itu terkonfirmasi ada beberapa titik yang terjadi yaitu di titik bor 1 dan titik bor 3 serta titik bor 17 dan titik bor 18. Sehingga proses pencarian dilakukan oleh 230 personil yang dikerahkan kemarin itu dibagi dua, yang tim 80 tim di titik 1 dan titik bor 1 dan titik bor 3 dan sebagian di titik bor 17 dan titik bor 18. Sementara sisanya itu dibagi di posko-posko untuk proses evakuasi membawa jasad korban ke perkampungan. Jadi itu sistemnya nanti di tapet karena lokasinya sangat jauh karena memungkinkan tim evakuasi itu akan merasa kelelahan karena lokasinya cukup jauh. Anggia. Baik, Kadek, mungkin Anda juga sempat berbincang ya, mencari tahu kepada tim SAR gabungan di sana sebenarnya kurang lebih berapa waktu tempuh mereka untuk bisa mencapai ke titik longsor dari posko, kira-kira berapa jam itu dengan tadi Anda menyebut hingga 27 km mereka harus berjalan? Ya. Halo? Baik, Kadek. Ya. Kadek, Anda bisa... Bisa diulangi, Anggia? Baik, Anda mungkin bisa gambarkan berapa lama waktu yang harus ditempuh para petugas untuk bisa mencapai ke titik longsor, kemudian kembali lagi ke posko? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa lokasi dari posko pengaduan posko utama tim SAR gabungan ini ke lokasi longsor yang berada di Tulabolo Timur, tepatnya titik longsor itu berjarak sekitar 23 hingga 27 km. Dan itu harus ditempuh dengan berjalan kaki karena akses yang sebelumnya itu bisa dilewati kendaraan roda 2 ataupun ojek yang dikenal di sini, itu sudah tidak bisa dilalui karena sejumlah titik jembatan yang penghubung antara posko dengan titik longsor itu terputus akibat diterjang banjir. Baik. Ya, jadi lokasi yang ditempuh itu, jadi kemarin itu tim SAR sebanyak 230 orang itu diberangkatkan sekitar pukul 11.00 siang dan tiba di lokasi itu sekitar pukul 23.00 WITA. Seperti itu, Anggia. Baik, Kadek, kami juga ingin tahu tentunya selain korban yang tertimbun material longsor, benarkah ada korban selamat yang ada di atas puncak? Ya, kita juga sempat mewawancarai korban selamat. Dia
menceritakan kondisi saat melihat terjadinya longsor dan melihat beberapa teman-temannya tertimbun longsor dan berupaya menyelamatkan teman-temannya. Dan itu mereka sempat terjebak selama 8 jam. Jika dilihat di belakang saya, mungkin satu korban lagi sudah berhasil dievakuasi, sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara dan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya. Baik, Kadek, bagaimana dengan korban yang kemungkinan ada di atas puncak, Kadek? Apakah ada juga proses evakuasi menggunakan jalur udara seperti Anda yang sebut tadi, ada helikopter juga yang turut dikerahkan? Ya, untuk memudahkan proses evakuasi melalui jalur darat, jadi satu helikopter telah disediakan untuk mengevakuasi korban yang sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di lokasi pencarian. Jadi nanti korban yang sudah berhasil ditemukan itu akan dievakuasi menggunakan helikopter dan akan dibawa di lokasi yang tidak jauh dari posko sebelum dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dan untuk saat ini helikopter yang baru dikerahkan itu berjumlah 1 dan kemungkinan itu masih akan ditambah dari helikopter Basarnas. Baik, Kadek, kami masih akan tunggu informasi terbaru lainnya dari Anda, namun usai jeda tetap bersama kami di Breaking News TV One pemirsa.